Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kemarin kan kita sudah sedikit berbicara tentang histogram, juga sudah sempat kita singgung ya tentang korelasi yang bisa kita bentuk setelah kita mengetahui distribusi data dari histogram. Nah, di sini saya ingin mengenalkan teman-teman dengan dua pendekatan untuk korelasi. Pertama Pearson, yang kedua Spearman. Langsung buka saja ya RStudionya. Di sini saya langsung pakai aja file new script. Nah, ingat di sini file dalam artian kita setting dulu working directory-nya. Pakai folder ini, kemudian di sini set as working directory. Jika sudah, saya mau panggil dulu data yang hari ini mau saya pakai. Misal saya kasih nama data gini saja ya, di mana data ini adalah kita perintahkan dia untuk membaca CSV dari nama filenya ini, practical data ini, practical data.csv. Oke, coba kita run. Baik ya, dia sudah masuk di environment. Kalau kita klik, nah datanya seperti ini. Setidaknya ada 4 kolom yang bisa kita otak-atik ya dari data ini. Misalnya kita mau mencari hubungan atau korelasi antara white British dengan unemployed, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ingin mencari hubungan atau korelasi antara low occupancy dengan qualification misalnya ya. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti ingin mencari korelasi dari variabel yang mana. Namanya korelasi itu ya setidaknya membutuhkan 2 variabel, A dan B minimal. Oke, sekarang saya menuju ke script lagi. Misalnya saya ingin mencari sebuah korelasi antara 2 variabel yang sudah kita miliki. Caranya mudah teman-teman untuk sintaknya, karena sepertinya sintak-sintak di R itu mudah ya, karena sudah sangat mendekati bahasa manusia. Jadi nggak dihafalin pun, cukup dengan logika pun kita udah bisa. Untuk correlation, nah itu ya sudah ada ya core.test, kemudian saya enter begini saja. Nah yang kita masukkan di sini tentu variabel mana yang ingin kita gali ya datanya atau kita gali korelasinya. Jadi di sini saya ketik data begini, kemudian saya ambil dari kolom, misal saya mau white British, kemudian satu lagi, jadi saya ingin menggunakan white British hubungannya dengan unemployed, misalkan begitu ya. Kemudian saya run. Nah, kemarin-kemarin kan yang kita lihat itu di dalam plot sebelah kanan bawah ini ya. Hari ini karena correlation itu merupakan nilai, sehingga yang kita lihat itu adalah apa yang tampak di konsul ini teman-teman. Jadi kalau kita geser dikit tuh muncul ya tulisannya Pearson Project Moment Correlation. Jadi di sini yang disajikan oleh R adalah nilai dari pendekatan Pearson. Enaknya kita sudah dikasih tahu nilai T-nya berapa. Kemudian p-value-nya kita juga sudah dikasih tahu. Dan enaknya lagi kita sudah dapatkan nilai confidence di sini. Karena kalau pakai aplikasi yang lain jarang sekali kita mendapatkan berbagai nilai itu dalam satu kali running, teman-teman. Kadang untuk mendapatkan nilai T itu caranya beda. P-value juga belum tentu bisa tayang langsung. Terlebih lagi nilai confidence-nya. Nah inilah enaknya kita pakai RStudio ya. Ketiga-tiganya kita udah dapat. Plus nilai correlation-nya sudah disajikan di sini. Jadi nilai correlation antara white British dengan unemployed itu 0,39 sekian. Di sini ada simbolnya minus atau negatif. Nah, teman-teman jika menikmati hasil correlation itu yang negatif atau yang positif itu bukan nilainya dia negatif atau positifnya tidak ya, tetapi yang positif dengan yang negatif itu ada hubungannya dengan bagaimana data tersebut disajikan. Nah, teman-teman yang sudah dapat metodologi penelitian biasanya sudah paham ini ya, bagaimana kita mengartikan atau bagaimana kita memberikan narasi apabila correlation-nya itu angkanya negatif. Jadi begitu ya. Jadi jangan underestimate langsung tiba-tiba, wah kok tiba-tiba negatif. Nah bukan gitu ya. Tetapi
Yang negatif sama positif ini pun juga ada penerjemahannya tersendiri. Oke, kita sudah berada di Pearson ya, ini tadi ya teman-teman. Yang saya janjikan tadi adalah kita ada pendekatan Pearson dan Spearman. Secara default, RStudio itu memberikan kita nilai correlationnya Pearson. Sehingga dari sintak di baris 2 ini tadi, kita nggak ngetik Pearson sama sekali kan ya. Nggak ada kan sini tulisan Pearson. Tetapi oleh R langsung kita disajikan nilai Pearson secara default. Lalu bagaimana jika kita ingin mendapatkan nilai Spearman? Maka si R ini harus kita paksa untuk membaca Spearman. Atau si R ini benar-benar harus kita perintah agar menampilkan nilai Spearman. Jadi di sini contoh ya, sama tetap menggunakan core.test. Kemudian variabelnya saya bikin sama saja ya, yaitu data. Tadi saya ambil weight, British. Kemudian data lagi saya ambil unemployed. Nah, kalau seperti ini saja, berarti nanti yang disajikan oleh R ini mesti data Pearson. Karena secara default R menampilkan Pearson. Nah, biar dia menampilkan Spearman, jadi saya kasih koma, kemudian saya kenalkan dengan method. Baru di sini saya suruh dia menggunakan Spearman. Ingat ya, kemudian tutup kurung, coba kita run. Nah, tuh muncul ya, lihat di bagian konsol. Nih teman-teman, Spearman rank correlation row. Nah, ciri khasnya Spearman itu seperti ini ya. Jadi ciri khasnya teman-teman menggunakan pendekatan Spearman itu menggunakan nilai row. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dengan pendekatan Spearman nilainya adalah min 0,3. Kalau ini coba kita bandingkan ya teman-teman ya. Ya coba aja sih. Tuh. Atas tadi dengan Pearson dapatnya sekian 0,39. Kalau dengan Spearman 0,38 mendekati ya, nggak beda jauh, sama-sama minusnya. Tapi bukan itu masalahnya teman-teman ya. Jadi nanti saat teman-teman mengerjakan data science atau skripsi atau tesis segala macam, mungkin antara Spearman dengan Pearson tuh nilainya mirip atau mendekati. Tapi bukan tentang itunya, tetapi tentang alasan kenapa teman-teman menggunakan Spearman. Alasan kenapa teman-teman menggunakan pendekatan Pearson. Itu ya yang paling penting ya. Ingat, dalam data science bukan nilainya berapa, bukan confidence-nya hasilnya berapa. Tetapi yang menjadi fokus adalah setiap langkah yang teman-teman lakukan itu memang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi gitu. Kayak ini, misalkan kita untuk membentuk korelasi saja, kita punya dua pendekatan, yaitu Spearman dan Pearson. Mana yang kita pakai? Apakah Pearson apa Spearman? Nah ini harus terjawab dulu. Ingat ya, pertemuan kemarin kita udah bahas ya histogram. Kalau kalau distribusi nilainya histogram itu normal, maka kita pakai apa? Jika distribusinya di histogram tidak normal, maka kita pakai apa? Nah, itu yang menjadi alasan teman-teman pakai Pearson atau pakai Spearman. Jadi gitu ya. Ini sangat mudah sintaknya, teman-teman. Cukup seperti ini saja, tapi kita sudah memiliki hasil yang saya rasa cukup lengkap yang telah disajikan oleh RStudio.